Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata Petrus atau penembak misterius? Suatu tindakan kontroversial yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru, bertujuan untuk memberantas kejahatan dengan cara yang ekstrim. Namun, apakah tindakan ini masih relevan di era sekarang? Yuk, mari kita ulas. Pada tahun 1980-an, Indonesia diperkenalkan dengan istilah Petrus atau penembak misterius, sebuah operasi yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuannya sederhana, membersihkan masyarakat dari pelaku kejahatan. Namun, cara yang ditempuh sangat ekstrem, yakni eksekusi tanpa proses hukum. Korban operasi ini adalah orang-orang yang dianggap kriminal tanpa melalui proses pengadilan. Dampak jika Petrus diadakan lagi. Pertama, kecaman HAM dan reputasi internasional. Di era sekarang, isu hak asasi manusia atau HAM menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Jika operasi Petrus diadakan kembali, hal ini pasti akan mendapat kecaman keras, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Indonesia bisa dianggap melanggar HAM yang akan merusak citra negara di mata dunia. Kedua, efek jera atau teror. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa cara ini efektif untuk menekan angka kriminalitas. Namun efeknya justru bisa membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Dengan ketidakpastian siapa yang bisa menjadi target, rasa aman justru tergantikan oleh teror. Ketiga, ancaman terhadap sistem hukum. Operasi semacam ini secara langsung melanggar prinsip rule of law atau supremasi hukum, di mana semua orang seharusnya berhak mendapat kesempatan membela diri di pengadilan. Jika pemerintah kembali menggunakan cara ini, kepercayaan terhadap sistem hukum kita bisa runtuh. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan yang ketat, operasi semacam ini berisiko disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Orang yang mungkin tidak bersalah atau hanya dianggap mengganggu pemerintah bisa saja menjadi korban, dan bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan. Daripada kembali ke cara lama, ada banyak solusi alternatif yang bisa ditempuh untuk menjaga keamanan. Misalnya, reformasi terhadap sistem hukum, peningkatan teknologi pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Semua ini bisa efektif tanpa harus melanggar hak asasi manusia. Keselamatan dan ketertiban memang penting, namun keadilan dan hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan begitu saja. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum, sudah sepatutnya kita memilih cara yang lebih manusiawi untuk mencapai keamanan. Bagaimana pendapat kalian? Setuju Petrus diadakan lagi apa tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten menarik lainnya.